Pada chapter 4, ini adalah kelanjutan dari chapter 3, yakni chapter sebelumnya, masih berbicara mengenai data time series atau multivariate variable, analisis multivariate variable. Ini adalah kelanjutan dari analisis VAR, vector autoregressive. Dalam hal ini, kelanjutan dari VAR ini adalah analisis vector error correction model atau sering disingkat dengan VECM. Kenapa kemudian VECM ini kelanjutan dari VAR? Karena sebelumnya kita sudah mengenal VAR sebagai variabel hubungan variabel untuk analisis jangka pendek, di mana tahap-tahapannya adalah stationarity, kointegrasi yang tidak ada hubungan. Nah, sedangkan pada VECM ini, pada tahap pengujian kointegrasi terjadi hubungan jangka panjang. Sehingga dalam VECM nanti outputnya ada jangka pendek dan jangka panjang. Kita masih menggunakan data yang sama dengan konsep data time series, makroekonomi, GDP, upah, consumption, investasi, dan pengangguran. Baik, kita ingin melakukan generate untuk 2-3 variabel, yaitu consumption, GDP, dan investasi dengan cara generate, yakni logaritma natural untuk GDP dengan cara ln GDP sama dengan log GDP tutup kurung, oke. Kemudian ln consumption sama dengan log cons, satu lagi investasi ln invest sama dengan log invest. Oke. Yang pertama, kita ingin melakukan pengujian data. Saya ingin melakukan pengujian data GDP, investasi, consumption, investasi, kemudian tingkat upah. Open S group. Maka pertama kita ingin melihat data plotnya. Phrase name data. Terus kemudian kita ingin melihat statistik individualnya, hasil dari statistik deskriptif, phrase name statistik des. Oke. Berikutnya, langkah yang pertama untuk melakukan VECM, kita melakukan uji stationarity. Bisa individu, bisa common atau bersamaan dengan cara view unit root test. Nah, level, kita pilih dulu level. Nah, ternyata common tidak terjadi stationarity. Nah, dia di atas 0,05 pun sama dengan pendekatan dari AM Pisaran dan SIN itu satu tidak terjadi stationarity pada tingkat level. Langkah berikutnya adalah melakukan stationarity dengan cara turunan pertama atau first difference dari variabel yang akan kita interaksikan. Kita klik first difference, oke. Nah, di sini terjadi nilai probability kurang dari alpha 0,5 alias baik secara individu maupun secara common terjadi signifikan atau stationarity pada tingkat level. Sehingga asumsi ini mengatakan dugaan kita bahwa terjadi hubungan jangka panjang dari variabel tersebut. Maka kita lakukan pengujian co-integration test, misalkan Johansson. Nah, view co-integration test Johansson system. Nah, kita biarkan dulu flagnya 4 default. Nah, di sini almost 1, 2, 3 terjadi
12, mohon maaf, 12 terjadi signifikan. Artinya nilai probabilitas kurang dari 0,5. Dengan demikian, kita bisa mengatakan bahwa variabel yang akan kita interaksikan, yakni variabel LN GDP, LN consumption, LN investasi, dan upah, terjadi keseimbangan jangka panjang. Terbukti pada Atmos 1 dan Atmos 2 terjadi signifikansi kurang dari alfa 0,05 atau 5%. Nah, berarti stationarity pada tingkat pertama, first event, terjadi co-integration. Nah, selanjutnya kita melakukan pemilihan dari like optimum, kita close, kemudian kita open as var, ya. Karena sistem dari var, VECM adalah bagian dari var, kita open as var. Nah, di sini kita pilih var. Nah, sementara 2 dulu. Oke. Nah, langkah ini kita belum mengatakan dia var, walaupun sudah ada var di sini, vector error correction atau VEC. Tapi kita belum menentukan optimum lag. Langkah berikutnya adalah menentukan optimum lag dengan cara view lag optimum. Nah, this group view co-integration test. Oke, terjadi unit root, terjadi unit root pada tingkat level, var, kemudian ini mohon maaf ini masih var, optimum lag, mohon maaf, nah ini kita default di sini, kemudian kita tentukan lagnya mana yang terbaik, dilihat dari banyak signifikansinya. Nah, kelihatan 2 dengan bintang 3, berarti lagnya 2 yang optimum. Kita ke estimate, ini top 2. Nah, ini kita centang vector error correction. Oke. Nah, ini adalah hasil output dari var. Kita freeze, kita name, kita ganti VECM. Nah, perhatikan di sini hasil VECM ini, hasil VECM berbeda dengan hasil var yang ada hubungan jangka pendek dan jangka panjang. Nah, yang atas ini adalah jangka pendek, yang bawah ini adalah hubungan jangka panjang. Nah, yang membedakan itu adalah bahwa terjadi keseimbangan baik jangka pendek dan jangka panjang. Sekali lagi, baik var maupun VECM, banyak peneliti tidak melihat hubungan jangka pendek dengan panjangnya, namun lebih banyak melihat pada impulse response dan varian decomposition. Nah, ini sama seperti var, impulse response, ini untuk melihat respon dari satu variabel yang mengalami guncangan atau gejolak. Misalkan GDP. Kita klik. Nah, ini adalah perubahan dari variabel yang lain terhadap gejolak dari GDP. Nah, misalkan kita ganti invest. Perubahan variabel, gejolak variabel dari perubahan gejolak dari investasi. Misalkan respon GDP terhadap perubahan investasi. Bagaimana GDP dalam pengamatannya dia mengalami penurunan jika terjadi guncangan pada investasi. Sedangkan consumption selalu mengalami peningkatan jika terjadi gonjangan pada investasi. Varian decomposition. Nah, ini adalah
kontribusi share dari setiap variabel dari setiap periode pengamatan. Misalkan GDP, consumption investasi upah, GDP mengalami penurunan angkanya dari pengamatan 100% dari periode pertama sampai periode kedua mengalami penurunan 95%, di akhir periode ke-10 95%, dan kontribusi itu di-share di beberapa variabel ketiganya. Yang paling dominan terlihat adalah investasi. Begitu untuk data decomposition untuk consumption. Awalnya 82, kemudian 7, periode kedua jatuh, kemudian naik lagi, turun, dan di-share di GDP paling banyak. Dan upah. Jadi konsumsi sama upah cukup erat hubungannya. Pun sama untuk investasi, 37, kemudian turun sampai 21, paling banyak di-share di GDP dan konsumsi. Begitu cara membacanya. Jadi kontribusi dari variabel yang mempengaruhi variabel decomposition decomposition yang jadi pengamat, yang kita amati. Baik, itu tutorial untuk melakukan pengujian VICM, keberlanjutan dari VAR ketika terjadi kointegrasi hubungan jangka panjang pada pengamatan tutorial atau langkah-langkah tutorial yang dilakukan oleh VAR, terjadi kointegrasi, maka langkah berikutnya adalah melanjutkan kepada VICM. Sehingga di VICM ini akan menghasilkan output jangka pendek dan jangka panjang. Namun sebagai catatan, output jangka pendek dan jangka panjang ini banyak peneliti jarang untuk membahas karena sifatnya ateorik. Sekali lagi sebagaimana yang dijelaskan di teori, yang sering dibahas adalah variasi dari perubahan data yang dilihat dari impulse respon dan decomposition. Baik, demikian tutorial dari VICM, semoga bermanfaat. Kita lanjut untuk chapter berikutnya. Terima kasih.